Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam semuanya ya. Kita bertemu lagi di kuliah Perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang investasi. Ya. Ada pada bab 5 di buku yang kalian pegang. Nah, apa sih itu investasi? Ya, investasi itu pertama kali diundang-undangkan ya pada tahun 66-68. Ya. Menurut Undang-Undang Investasi, investasi itu adalah merupakan iklim investasi di Indonesia yang dimulai dari tahun 67, itu tentang PMA, sedangkan PMDN-nya atau penanaman modal dalam negerinya itu pada tahun 68 Undang-Undang Nomor 6. Kemudian kedua undang-undang ini diperbaharui pada tahun 2007 dengan nomor 25, yaitu tentang penanaman modal. Jadi sudah tidak dipisahkan lagi antara PMA maupun PMDN. Apa itu sebenarnya investasi? Banyak para ahli yang mengemukakan tentang investasi. Yang pertama adalah Muana Nanga, itu pada tahun 2001, di mana investasi merupakan sebagai tambahan bersih terhadap modal saham yang ada, yaitu sebagai stok. Ya, istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal. Sedangkan menurut Maluya Hasibuan, itu tahun 90, mengatakan bahwa investasi merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, oleh Sadono Sukirno, ini ahli teori ekonomi ya, pada tahun 2008, mengatakan bahwa investasi sebagai pengeluaran yang dilakukan investor atau penanaman modal atau perusahaan ya untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan produksi barang serta jasa. Jenis-jenis investasi ya, menurut William F. Spill ya, ada yang namanya real asset dan financial asset. Yang real asset itu adalah aset yang berwujud seperti tanah, bangunan, dan juga mesin-mesin. Sedangkan financial asset itu misalkan adalah falas atau valuta asing, deposito berjangka, serta saham dan obligasi yang tentunya diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal. Oleh Mankiw ya, yaitu ada investasi bisnis. Ini merupakan peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Ada juga investasi residensial. Itu misalnya rumah baru untuk tempat tinggal dan disewakan. Kemudian investasi persediaan. Ini misalnya bahan-bahan persediaan, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Ya. Sekarang apa saja yang bisa mempengaruhi investasi? Yang pertama adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Ya, jadi para investor itu meramalkan tingkat keuntungannya sehingga mempunyai hasrat untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua tentang suku bunga. Ya, suku bunga yang akan dibandingkan dengan apa yang akan diperoleh dengan investasi. Kemudian yang ketiga, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ya. Prediksinya seperti apa dunia usaha dan juga dunia perbankan, karena keuntungan berusaha nantinya akan dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku. Manakala tingkat bunga yang berlaku itu lebih rendah daripada keuntungan yang
dari hasil investasi tentunya akan lebih menguntungkan berinvestasi. Kemudian yang keempat adalah kemajuan teknologi, ya. Dan yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang terakhir, keenam, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari investasi tersebut. Sekarang penanaman modal. Ya, penanaman modal itu ada dua, PMDN atau penanaman modal dalam negeri dan juga PMA, penanaman modal asing. Penanaman modal asing itu dibedakan menjadi modal asing dan modal asing plus modal dalam negeri. Dalam ini berarti patungan ventura gitu ya. Kemudian yang modal asing ada modal asing swasta dan modal asing negara. Yang modal swasta ada investasi langsung, ya, indirect investment, dan juga ada investasi tidak langsung atau direct investment, ya. Kemudian yang modal negara sama, ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Sekarang apa itu investasi langsung atau direct investment? Ya, itu perusahaan dari negara penanam modal secara de facto serta secara de jure, ya, secara hukum dan secara kenyataannya itu melakukan pengawasan atas aset atau aktiva yang ditanamkan di negara pengimpor modal dengan cara investasi. Kemudian bentuk investasi langsung atau direct investment itu bisa pembentukan cabang perusahaan di negara pengimpor modal. Ya, jadi mendirikan cabang perusahaan yang ada di negara asalnya, kemudian cabangnya ada di negara yang mengimpor modal. Kemudian pembentukan perusahaan di mana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham, ya. Jadi ini perusahaannya tetap ada di negara asalnya dan negara asal tersebut memiliki mayoritas saham atau pemegang komisaris terbesar. Kemudian pembentukan perusahaan di negara pengimpor, ya, yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang berlokasi di negara penanam modal. Jadi mendirikan di negara yang mendapatkan dana, tetapi semua pembiayaan dari negara asalnya. Kemudian pembentukan perusahaan di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain. Kemudian menaruh aset atau berupa aktiva tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari penanam modal. Ya, ini bentuk-bentuk dari direct investment. Kemudian yang indirect investment, ya, atau lebih juga dikenal sebagai investasi portofolio atau rentailor, ya. Ini sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan atau dapat dikeluarkan atau dapat dijaminkan oleh pemerintah, ya, atau juga oleh negara pengimpor modal. Tentunya atas saham atau surat utang SUN, ya, surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Nah, asas-asas penanaman modal itu ada pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ya, bahwa penanaman modal itu diselenggarakan berdasarkan atas kepastian hukum. Jadi ada hukum yang menaunginya. Atas keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Kemudian asas kebersamaan,
asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian dan keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Tentunya tujuan penyelenggaraan penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dengan adanya penanaman modal tersebut, ya, adanya perusahaan dari negara penanam modal itu akan menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional atau dalam negeri, ya. Juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, ya, kemudian mengolah ekonomi potensial, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu adalah tujuan akhirnya. Ya. Kebijakan dasar pemodalan, penanaman modal, ya, itu masih ada pada Undang-Undang Nomor 25 pada pasal 4, yaitu mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif. Kemudian mempercepat peningkatan penanaman modal. Ya. Nah, ini akan saya gambarkan tentang potret investasi di Indonesia. Ya. Ini perhitungan pertumbuhan dan share total investasi Indonesia digambarkan dari tahun 98 hingga tahun 2014, ya. Total investasinya, ya, PMDN dan PMA, jadi belum dipisahkan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, ya. Ini total. Kemudian pertumbuhannya ini dari tahun 98 karena tahun sebelumnya tidak diketahui maka pertumbuhannya tidak ada. Tahun 99 itu pertumbuhannya 15,6 dan seterusnya sampai tahun 2014 itu pertumbuhannya di bawah 0, min 2,44, ya. Pertumbuhan yang paling rendah itu ada pada tahun 2008, ya, pada tahun 2008 sebesar 22,08 di bawah 0, ya. Jadi minus 22,08. Kemudian pertumbuhan tertinggi itu pada tahun 2003 sebesar 75,79%, ya. Dan share-nya ini pada tahun 98 itu 6,3 dan seterusnya. Share terendah itu ada pada tahun 2006 yaitu 2,37, sedangkan share tertinggi itu ada pada tahun 2013 sebesar 13,87%. Ya. Kemudian ini posisi kuadrannya. Ya. Sehingga dari tabel ini kalau kita gambarkan dalam grafik itu seperti ini, ya. Ada 4 kuadran dan pada tahun 99 ya total investasi mengalami penurunan akibat krisis moneter. Tahun 99 itu ada pada kuadran ketiga, ya. Ini sangat rendah sekali, ya. Kemudian pada tahun 2000 sampai tahun 2003 total investasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena adanya penanaman modal investasi. Tahun 2004 total investasi kembali menurun akibat adanya penurunan PMA. Ya, jadi penanaman modal asing pada tahun 2004 itu menurun sehingga total investasinya juga akan
mengalami penurunan, yaitu pada kuadran 2000 ini kuadran ketiga. Ini merupakan kurang lebih 20 ya 20%, sedangkan yang terendah itu pada tahun 1999. Sedangkan titik paling rendahnya ini pada tahun 2008, minus ya, di bawah 0. Kemudian ini kalau tadi adalah total investment ya, PMA dan PMDN digabungkan. Sekarang kita analisis yang penanaman modal dalam negerinya saja ya. Ini tetap sama dari tahun 98 hingga tahun 2014 ya. PMDN pada tahun 1998 itu 60.199,80 juta US dollar ya. Kemudian ini growth atau pertumbuhan paling rendah itu pada tahun 2008 sebesar min 41,62. Sedangkan pertumbuhan yang paling tinggi itu pada tahun 2003 sebesar 91,59%. Ya. Share-nya itu paling tinggi adalah pada tahun 2013 sebesar 12,53, sedangkan yang terendah itu ada pada tahun 2008 ya, hanya sebesar 1,99%. Kemudian ini kalau kita plot ke dalam kuadran ya, seperti yang tergambar pada slide ini ya. Pada tahun 98 sampai 99 PMDM itu mengalami penurunan sebesar min 14,05 ya. Ini ada pada kuadran 3 ya, rendah sekali. Kemudian tadi PMDN, sekarang PMA ya, penanaman modal asing. Ini kondisinya seperti ini. Paling tinggi itu ini bukan PMDN ini PMA ya, salah ketik. PMDN tertinggi itu pada tahun 2013 sebesar 28.617,55 juta US dollar. Dan terendahnya itu pada tahun 2006 sebesar 5.977. Sedangkan pertumbuhan terendahnya itu ada pada tahun 2002 yaitu 35,1 ini terendah 2006 55,98 di bawah 0 atau minus 55 ya. Sedangkan share-nya yang paling rendah itu adalah pada tahun 2006 ya, 2,59, dan tertingginya adalah pada tahun 2013 sebesar 10,98. Dan berikut ini adalah penggambaran posisi pada kuadrannya ya. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang menengah secara nasional dari tahun 2004 sampai 2009 ya, itu mengalami kendala. Kendalanya adalah karena adanya persaingan kebijakan investasi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia, misalnya di Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Dan juga
masih rendahnya kepastian hukum tentang penanaman modal, ya. Kemudian lemahnya rangsangan insentif dari investasi, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah dan terbatasnya infrastruktur yang ada. Kemudian tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi, ya, dari PMA. Kemudian masih tingginya biaya ekonomi karena tingginya kasus korupsi di Indonesia, kemudian masalah keamanan dan juga penyalahgunaan wewenang. Meningkatnya nilai tukar yield efektif rupiah, ya. Jadi pada waktu itu nilai tukar rupiah itu meningkat terus, maksudnya nilainya itu merosot. Dan belum optimalnya pemberian insentif serta fasilitas. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala dan tantangan ini, pemerintah melakukan berbagai langkah. Ya, yang pertama adalah mewujudkan iklim investasi yang sehat, misalnya melalui program pembangunan yang sedang berjalan. Nah, jadi pembangunannya itu ditinjau kembali dengan tujuan untuk merangsang investasi. Kemudian restrukturisasi lembaga pemerintahan dengan menuntaskan sinkronisasi peraturan antar sektor serta antara pusat dengan daerah. Kemudian efisiensi pelayanan sektor ekspor dan impor, misalnya dengan memangkas prosedur perizinan, ya, di bea cukai, pelabuhan, di pabean, dan juga pengadministrasian ekspor impor. Kemudian ini ada analisis investasi di berbagai provinsi, ya. Ternyata investasi tertinggi itu ada di 10 provinsi, yaitu Riau, DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Ini semua ada di kuadran 1, ya. Paling tinggi itu adalah Jawa Timur, ya. Jawa Timur ini sampai mendekati 40.000, ya. Sedangkan kondisi investasi yang berada di kuadran 3 ini, yang uyek-uyekan ini, itu ada 22 provinsi, ya. Misalnya Aceh, Sumatera dan lain Sumatera Utara dan lain sebagainya. Kita lihat analisis trennya, ya. Kenapa menggunakan analisis tren? Karena metode ini bisa untuk mengestimasi atau meramalkan di masa yang akan datang, ya. Dari tahun 98 sampai tahun 2014, kita tentukan deviasinya. T ini adalah deviasi. Kita ambil tengah-tengahnya, ya. Tengah-tengahnya itu di sini. Karena ini genap, ya, maka jaraknya ini 2, 1, 2, dan 3. Ya, harusnya kan ada 0, ya. Kemudian kesininya baru ditentukan ini. Kemudian N tahun 98 itu adalah N ke-1, sampai tahun 2014 adalah N ke-17. Ini total PMDN dan PMA, ya, totalnya ini dari tahun 1998 sampai 2014 sebesar 1.283.246,75 jutaan US dollar, ya. Kemudian dari deviasi ini dikuadratkan, ya, min 15 kuadrat adalah 225 dan seterusnya. Kemudian kita mencari YT. YT-nya dengan rumus ini. Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah sigma Y per N
dan B-nya adalah sigma YT dibagi dengan T kuadrat. Ya. Sehingga kita mendapatkan rumus Y yang ke T tadi YT adalah Y hat min 75.485,10 ditambah dengan 2.630,59 T. T-nya ini nanti adalah deviasi tahun keberapa. Ya. Kalau kita ramalkan untuk 100 tahun setelah merdeka, berarti 2045, di mana T-nya itu nanti kalau kita urutkan adalah ke 79. Ya. Maka diperoleh hasil Y hat sama dengan 283.301,71 juta US dollar. Ya, itu ramalan untuk PMA dan PMDN pada tahun 2045. Kalau PMDN-nya, berarti dalam negerinya saja, sama ya dengan data seperti ini. Dengan data seperti ini, nanti akan diperoleh A-nya adalah 60.191,21, B-nya adalah 2048,98, sehingga persamaan regresinya adalah atau persamaan tren, maaf bukan regresi, persamaan tren ya adalah Y hat sama dengan 60,191,21 plus 2048,98 T pada tahun 2045 di mana T-nya sama dengan 79 diperoleh 222.060,83 juta US dollar. Ini PMDN-nya. Kalau PMA-nya dengan data seperti ini ya diperoleh hasil Y hat sama dengan 15,329,19 plus 705,20. Sehingga pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 71.039,99 US dollar. Demikian materi perkuliahan pada hari ini. Terima kasih.